Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali hari ini kita boleh menikmati renungan harian. Hari ini saya mau membawakan satu tema, Aku Menunggumu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala itu lagi bawain tentang jiwa. Dalam beberapa minggu ini dia bawain tentang jiwa. Satu hal waktu itu saya ada menangkap dan teringat tentang kejadian anak yang hilang yang juga pernah dibawakan oleh Bapak Gembala. Ada di dalam firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Saya mau bacakan Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, Bapak si bungsu ini begitu menantikan kepulangan si bungsu. Kenapa? Karena waktu pas dia datang udah dilihat dari jauh. Berarti sehari-hari si bapak itu udah nungguin kapan anak saya pulang. Makanya begitu dia ngelihat, wah dari kejauhan Bapak Ibu Saudara, dia langsung lari, dia langsung peluk, dia cium anaknya. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang pernah dialami sama si bungsu Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami satu ketakutan. Waktu dia sudah jauh dari bapaknya, dia menghabiskan, dia berdosa, menghabiskan uang bapaknya, dia berdosa. Maka dia masuk ke dalam satu keterpurukan. Bapak Gembala sedang khotbah soal jiwa. Di dalam jiwa yang terluka, di dalam jiwa yang sakit, ada satu ketakutan yang begitu kuat. Ada satu depresi, ada satu rasa yang membuat dia tuh ngerasa nggak tahu lagi harus gimana, harus kemana. Sampai satu titik bersyukurnya si bungsu ini diingatkan kembali untuk pulang kepada bapaknya. Dan benar, bapaknya nunggu setiap saat. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang dalam kondisi seperti si bungsu yang begitu ketakutan, begitu khawatir tentang keadaan di dunia ini? Atau Bapak Ibu Saudara sedang menjauh dari Bapa di surga karena begitu merasa saya udah dosa banget loh. Saya udah melakukan dosa yang kayaknya aduh Tuhan kayaknya sulit deh untuk ampunin. Saya udah pernah minta ampun, tapi saya jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Sehingga jiwanya begitu terluka. Kenapa orang bisa ngerasain depresi Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Kenapa si bungsu bisa memutuskan pulang dan akhirnya hidupnya berubah? Karena dia berdamai dulu dengan dirinya. Kalau kita dalam kondisi terluka hidupnya, jiwanya sakit, beresin dulu. Kita rilis dulu. Pastikan bahwa sadar bahwa saya orang yang perlu Tuhan, saya harus datang sama Tuhan, saya mau berubah, saya menerima keadaan saya, dan saya mau balik sama Tuhan. Kalau kita jadi orang yang kayak gitu, maka hidup kita akan berubah. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan berubah. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian. Pujian ini sangat memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Judulnya aja udah keren ya. Kau menunggu hidupku. Seperti tema hari ini, Aku menunggumu. Balik sama Tuhan. Dia gak peduli seperti apapun hidupmu. Balik sama Tuhan pagi hari ini. Kalau kamu berdosa, kalau kamu punya masalah, kalau jiwa kamu terluka, berdamai dengan dirimu dan datang sama Tuhan. Karena dia sudah pilih engkau Bapak Ibu Saudara. Tuhan engkau memilihku sebelum ku ada
ada jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah menanti diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Seperti pujian ini Tuhan, kami tahu kalau kami gak kenal Engkau, hidup kami tuh kayak kebuang gitu aja, gak ada gunanya. Pagi hari ini aku berdoa buat seluruh Bapak Ibu Saudara yang mendengar. Hari ini biarlah kuasa Allah menjamah setiap hati, membuat setiap kami kembali kepada Tuhan. Datang, gak perlu malu datang sama Tuhan. Balut setiap luka hati, balut setiap dosa, ampuni setiap mereka Tuhan. Hari ini biarlah terjadi pertobatan dalam hidup kami. Hari ini biarlah terjadi keselamatan dalam jiwa kami. Hari ini biar terjadi pemulihan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu seperti Engkau katakan, mari nak, hari ini aku menunggumu, aku cari Engkau, hari ini aku tunggu Engkau, mari datang kepadaku, jangan keraskan hatimu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, biarlah hari ini Allah terus bicara dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.